Hey, what's up my friends? Back again with Piran dari Girls Across di My Daily Vlog. Wih, say hi dong. Sekarang kita mau pergi kemana, Beb? Belanja bulanan di Tiara Dewata. Itu adalah supermarket yang paling favorit lah di Bali, yang dimana lokasinya sekarang masih di sekitar Denpasar, dekat sama Renon. Hope you guys having a good day. Hari ini jujur ya, ini chill day. Kita nggak kemana-mana sih, cuma pengen belanja aja. Ya udah dibikin konten aja, siapa tahu menarik gitu kan. Karena kali ini kita belanja mau agak banyak. 12 seconds later. Kita sudah sampai di Tiara Dewata. Aku udah nggak punya makanan di rumah. Dogi juga udah nggak punya makanan, jadi kita harus beli makanan buat manusia dan Dogi. Kita beli apa ya buat Dogi ya? Kita beli kepala leher buat Hunter sama Danger 6 kilo. Paling buat 4 hari itu. Gua tebak ya guys, ini orang yang jualan di sini nih semuanya tukang bohong nih sini, mas-masnya, karena dia tukang keyboard. Jadi hari ini aku memakai baju dari China deng, beli sendiri. Gila, aku sekarang kurus banget nih, baju kegedean. Ini tadi baju nggak pas banget loh guys. Sekarang jadi oversize gitu. Buat Dogi sudah aman. Coba lihat dong, kau mau ambil apa tadi? Oh kuku, bagus. Bagus C. Kita ayam boiler ya utuh. Kayak yang paling belakang, ini buat manusia nih guys. Jadi kalau kalian lihat yang depan nih dagingnya udah agak pucet, yang belakang masih merah, masih pink. Bekal aku waktu aku SMA, idam. Gas. Karena aku sekarang kurus guys. Yang sekilo apa yang setengah? Yang just fry itu aja tuh. Ini. Iya. Kentang. Hancur nggak? Nih ya. Ya. Gimana Dan? Tadi aku mau masak apa Dan? Cacio e pepe. Cacio e pepe itu tahu nggak sebenarnya apa? Nggak tahu. Jadi ya sebenarnya tuh black pepper sama keju diaduk, emulsify. Tapi lebay banget, cacio e pepe, cheese and black pepper gitu kan. Selesai, cacio e pepe. Gampang bikin cacio e pepe tuh. Nanti aku tunjukin. Kita bikin cacio e pepe pasta, madu. Tapi ini jelek. Ini aja deh. Oh iya. Nah, nih satu. Oke. Teh kesukaanku, teh gope 500.000. dan teh poci. Kita mau beli alpukat karena kita mau bikin guacamole buat cocolan nachos. Kayaknya tumpukan deh. Kita mau beli semangka lagi dipilihin sama masnya. Oh, mantap, sudah matang itu ya. Udah, untuk sekarang bisa, untuk besok bisa. Mantap. Oke. Kira-kira ini belanjaan kita untuk seminggu, survive seminggu ini. Iya, ada beras, ada sabun cuci, ada sayur, ada buah, ada chicken nugget, ada madu, sama teh, ada kentang, ada alpukat. Waduh, kita mau kantong sendiri ya. Gimana menurut kalian? Murah atau mahal nih? Seminggu 825.000 udah sama makanan anjing. Inilah kalau belanja di Bali nih. A few inches later. Hari ini kita memukbang sushi. Sudah banyak yang request nih di komen dan di DM mintain mukbang sushi lagi. Hari ini aku sengajain datang ke tempat sushi ini karena sushi ini bisa dibilang sangat murah, harganya merakyat. Ini di Bali cabangnya banyak, namanya Yanagi. Harganya kalian bisa lihat cuma 15 ribuan. Tapi karena terlalu murah, ekspektasi pun juga nggak tinggi. Dan kadang-kadang kalau sushi terlalu murah tuh kita takut ya kan, apakah ikan tiren gitu kan. Jujur aku nggak rekomen kalau misalkan di tempat kayak gini mesen yang mentah. Untuk ngetesnya aja aku udah males gitu kan. Tapi aku akan coba makan yang recommended nih. Ada yang digoreng, ada yang special roll gitu, ada yang pakai mayones. Itu aku rasa bakalan enak gitu, masih bisa ketolong gitu walaupun harganya murah. Tapi kalau yang mentah-mentah nih, pengalamanku nggak pernah bagus sama sushi yang murah pakai daging yang mentah, kayak tuna mentah atau salmon mentah. Kalau salmon masih oke lah, tapi kalau tuna aku nggak yakin. Kita makan yang matang semua di Yanagi Sushi ini. Jadi ini disebutnya warung sushi gitu. Yuk kita pesen aja terus kita cobain ya. Jadi kita pesen yang ini nih, kamikaze 25.000 10 pieces, satunya 2.500. Salmon mentai, bancai sama tuna crunchy ya. Ya. Ini bisa pesen setengah porsi juga tuh, cuma 17.000. Ini
aku nggak pesen. Apalagi yang nigiri aku kurang yakin. Kecuali yang nigiri tamago atau salmon atau ini masih oke lah. Nigiri tuna aku nggak yakin. Jadi daripada aku mengambil resiko lalu aku memberikan review jelek, jadi aku lebih baik menghindar dari nigiri tunanya atau yang mentah-mentah gitu ya. Karena aku nggak pernah punya pengalaman baik dengan sushi yang nigiri yang mentah di tempat yang sudah aku percaya atau dia punya kredibilitas yang melebihi ekspektasi. Contoh, aku belum pernah ke sana tapi semua orang bilang di situ enak. Aku belum pernah makan di situ tapi reputasinya bagus, atau dia baru buka belum pernah ada yang makan tapi tempatnya proper dan chefnya udah punya pengalaman berapa puluh tahun gitu. Jadi aku pede untuk nyobain yang mateng, non mentah kalau di warung-warung sushi kayak gini. Tapi ini aku yakin bakalan menarik buat kalian karena juga banyak teman-teman yang belum bisa makan ikan mentah. Jadi harusnya ini cocok nih. Tempatnya kayak gitu guys, cuma kedai gitu aja. Ini di Kute juga ada, pakai gerobak bahkan. Jadi ini kita datang yang di Denpasar karena lebih deket sama rumah kita. Ya udah, kita tungguin ya. A few moments later. Nah, ini kan digoreng nih, yang ini. Luarnya crispy nih, tapi dalamnya mentah. Ternyata dalamnya nggak ikut mateng. Aku bukannya apa, pernah aku syuting satu. Ini restoran orangnya baik, harga susunya murah, makanannya enak-enak. Kalian kalau misalkan ini pasti pasti tahu. Terus habis itu aku dipaksa gitu. Cobain ini nigirinya yang tunanya. Aku udah menolak, nggak mau, nggak usah gitu. Tapi ya udah, aku disuruh nyoba, aku cobain. Orangnya tuh pede gitu, bahwa enak nih punya gua, nigiri tuna gua atau tuna yang mentah gue enak punya gue. Gua terpaksa makan. Aku lepeh di depannya dia. Habis itu dianya minta maaf. Akunya yang nggak enak karena aku udah tahu, aku nggak yakin gitu. Soalnya aku sensitif gitu sama bau ini. Pokoknya lidahku nih bisa dibilang udah rusak gara-gara seno. Oke, kita berdoa aja ya. Semoga nggak gag refleks. Pakai mayo sama teriyaki sauce gitu, bawahnya ada negi. Neginya dipotongnya tebel pakai tobiko. Sama ada kejunya. Kita cobain ya. Aman. Enak kok. Aman. Terus ini lucu ya. Selain aman, di gambarnya dagingnya kecil, nasinya banyak. Tapi pada kenyataannya dagingnya besar. Isiannya lebih besar daripada nasinya, padahal di gambar di menunya tadi nasinya doang yang gede. Sekarang kita coba soyunya ya. Di sini soyunya dikasihnya cuma semangkok gini doang, nggak dikasih satu botol yang bisa refill gitu. Namanya Banzai. Untuk 25.000 nih oke. Luarnya crispy, nasinya ternyata pulen ya, bukan keras, pulen. Cuman dia kurang pakai mirin. Jadi cairan yang bikin nasi itu menjadi nasi sushinya itu kurang. Cuma konsistensinya bagus, jadi dia nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Terus aku nggak tahu nih dia pakai beras apa nih, koshihikari apa beras Bali? Kayaknya sih beras Bali deh. Tapi beras Bali yang pulen, yang buletannya tuh pendek-pendek gitu. Jadi hampir mirip sama beras sushi. Kejunya juga nggak pelit. Terus masih hangat karena digoreng, walaupun nggak digoreng sampai matang dalamnya. Cukup diapresiasi. 25.000 cuy. Yang ini salmon mentai. Ya kebanggaannya Sushi Tei itu biasanya. Jadi ini pasti nggak terinspirasi ngambil dari Sushi Tei. Di atas ada salmon, dikasih semisit, ada tobiko, ada negi, ada kani roll. Kani sama apa nih ya? Dikasih rambut. Ya udahlah, aku maafin. Coba ya. Aku biasanya kurang prefer yang mayonesnya banyak-banyak gini. Tapi ini oke loh, karena dia daleman isinya juga banyak. Jadi lihat daleman isinya dia nggak pelit. Kani rollnya aja ada 2, terus sama keju 1, sama salmonnya di atas. Ada tobikonya lagi sama daun bawang. Jadi nggak terlalu enak karena isiannya banyak. Bedain sama kalau susinya kecil, isiannya kecil, mayonesnya banyak. Jadi bisa dibilang ini mayonesnya pas lah, nggak banyak-banyak banget karena isiannya dia lebih banyak daripada mayones yang dia tuang. Ini apa mengejutkan sekali ya. 35.000 dapat 8 piece. Neginya juga surprisingly seger ya. Daun bawangnya ini cocok gitu, kawin dia. Ini apa ya? Laler. Di sini lalernya kurang bersahabat nih. Tuna crunchy, ambil tengahnya. Dalamnya ada timun, kani 2. Atasnya tuna dikasih mayo dikit sama ada tobikonya, sama ada crunchy-crunchy-nya.
Nah ini kurang, crunchy-nya udah hampir melempem. Harganya 35.000, tapi lebih enak yang salmon mentai. Crunchy-nya ini malah merusak, jadi kayak hampir keras gitu. Harusnya kan crunch yang kayak tempura, ini udah kayak mau melempem. Tapi isiannya oke, mayonya juga oke, mayonya nggak banyak. Cuma crunchy-nya ini harusnya kalau mau bikin menu yang crunchy ini, crunchy-nya ini pastikan bener-bener crispy. Jadi aku lebih prefer yang digoreng kayak yang ini tadi nih. Ini lebih crunchy karena ini digorengnya baru, orang masih anget nih, masih panas. Kalau ini crunchy-nya udah nggak panas. Nah ini apa nih? Kamikaze. Ini katanya yang paling enak nih kamikaze nih. Segini 25.000, paling murah tapi paling besar nih, paling banyak. Isiannya alpukat, keju, kani. Oh, makanya murah nih soalnya nggak ada salmon, nggak ada tuna. Terus digoreng. Lumayan, alpukatnya terlalu sedikit tapi kejunya nggak pelit. Overkill di sausnya terlalu banyak, harusnya udah pakai spicy mayonnaise, nggak usah dikasih saus cabai lagi. Terus nori-norinya ini ditabur-taburin nggak ada rasanya, kurang banyak. Jadi taruh juga ini ada katsuobushi kayak takoyaki, cuman karena cuma sedikit jadi nggak terlalu ngaruh. Tapi cukup diapresiasi. Harusnya nggak usah pakai saus sambal. Spicy mayonya udah cukup. Terus ini digorengnya, pakai tepung roti. Kalau menurut aku digoreng dengan pakai tepung roti gini agak kurang cocok di sushi. Yang cocok kayak gini. Digorengnya pakai tepung, bukan pakai breadcrumbs. Jadi ini tepung. Jadi kayak tempura nih kalau kayak gini. Tapi ya 25.000. Untuk 25.000 lumayan. Gimana Beb? Yang paling enak yang mana? Nih, Ini. sama ini. Ya, betul. Dua ini paling enak. Ini karena dia digoreng, terus digorengnya dia pakai tepung kayak tepung tempura. Enak. Kalau ini digoreng pakai breadcrumbs. Nih, nggak cocok sushi digoreng pakai breadcrumbs gini. Nyerap minyak, terus habis itu jadi keras. Teksturnya nggak bagus gitu, nggak kawin gitu teksturnya. Ini enak karena dia generous. Generous tuh dalam arti banyak gitu isiannya. Kalau ini kenapa nggak enak Beb? Tadi kamu bilang apa? Crispy-annya udah mau kayak melempem keras gitu ya? Ini dari awal juga emang udah keras. Terus ditambah udah melempem. Iya, jadi nggak kriuk bener. Yang kayak di Marugame itu kan enak. Iya, jadi dari special roll ini yang paling enak cuman banzai sama salmon mentai. Ya Volcano belum nyoba sih, karena dia isiannya hampir sama-sama kayak si kamikaze. Kani mentai juga katanya enak nih, kani mentai. Cuman karena dia mayonesnya kelihatannya banyak banget gitu ya, aku nggak nafsu. Jujur ya guys, kalau misalkan makan ngelihat sausnya kebanyakan gitu, enak. Ada kan orang kalau misalkan makan dibanyakin mayonesnya, tambahin mayonesnya bang, gitu kan? Beli kebab, ya kan? Misalkan banyakin mayonesnya. Aku kalau bisa mayonesnya dikit aja, kecuali mayonesnya Burger King. Nah, aku kalau pesan Burger King selalu pesannya Whopper, minta extra mayo on the side. Jadi buat cocolan makan kentang gitu. Soalnya mayonesnya tuh fresh gitu, lemony, kayaknya dibikin sendiri gitu. Tapi kadang suka pelit, dimintain cuma dikasih berapa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau enak kan begitu emang. Jadi overall aku kasih nilainya di Yanagi ini 7. Dia murah, tapi dia nggak murahan. Dan memang ya namanya sebuah usaha, bisnis, restoran terutama, tempat makan, nggak bisa semua menunya dia enak. Pasti dia punya salah satu yang spesial, salah satu yang favorit, dan beberapa yang dia kurang mahir gitu dalam eksekusi. Tapi buat varian aja, biar banyak gitu menunya. Kalau kalian ke Yanagi di Bali, Google aja Yanagi Sushi ya. Kalian kalau mau cobain sushi murah, yang harganya 20 ribuan, di Kute ada, di Denpasar ada. Search saja Yanagi Sushi. Overall cukup puas ya, aku cuma makan beberapa, udah langsung kenyang. Next time kita makan sushi yang proper di restoran. Kita makan yang mentah, kita makan dari ikan terbaik, catch of the day, ikan-ikan impor maupun ikan-ikan lokal yang baru aja diproses dengan baik gitu ya, dengan higienis dan dengan skill otentik. Dani cobain deh, kamu cobain yang aku bilang paling enak. Nanti kamu cobain yang ini, penilaian aku bener atau enggak. Tapi kamu harus jujur. Ya. Kalau kamu berbohong, langit dan bumi menyaksikan ya. Kamu harus bilang apakah yang Master Rando nilai ini benar atau enggak. Cocol soyu dikit aja. Oke. Itu. Not bad. Pas ya, nggak over. Ikannya juga nggak. Jualnya ya. Kejunya tebel ya. Kejunya nggak pelit. Jadi keju banget gitu ya. Terlalu keju malah. Tapi oke ya. Tapi oke. Ini yang sesama digoreng. Ini kan yang digoreng yang aku bilang nggak enak. Ambil lagi deh. Atau biasa aja. Oke. Buset. Kedoknya aneh tadi.
nggak cocok ya. Belum sih kata mahal. Enak kan nggak pakai yang saus pedas. Orang kan spicy mayo itu udah campuran mayo dengan saus sambal. pedas, ya. Jadi nggak ada mayonya, jadi saus sambal aja. Tapi isiannya sih enak. Isiannya lumayan. Karena isiannya Banyak ada sih. alpukatnya. Bener. Karena kan kalau dia mau bikin tekstur yang berbeda ya udahlah oke lah, tapi sausnya jangan terlalu over. Per kilo. Ya udah yang ini sekarang. Awas, hati-hati. Itu aku suka. Dan ini sombong nih guys. Mentang-mentang udah pernah makan lobster sashimi. Makanya kayak gini cuma lobster sashimi, kepiting, ya kan, bluefin, otoro. Balik ke kamu. Iya. Ah, sebelumnya udah pernah. Belum makan sushi. kayak gini, gitu doang. Susah kan? Gimana penilaianku, bener nggak? On point kan? Lempem. Tapi overall lumayan kok untuk dicoba ya Nagi Sushi. Datang aja bawa temen karena harganya murah, terutama kalau kalian ke Bali. Habis ini kita bayar, habis itu kita mau lanjut beraktivitas. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe, nonton video aku yang setelahnya dan sebelumnya. Terus di komen kalian mau aku bikin video apa lagi. Last but not least, keep smiling your face and I wish you guys next video. Cheers.